kebutuhan energi listrik di dunia terus meningkat. Salah satunya di Indonesia. Krisis listrik terjadi hampir di seluruh penjuru di Indonesia. Hal ini dikarenakan kebutuhan energi listrik yang terus meningkat tidak disertai dengan kapasitas yang mencukupi. Sebenarnya hal ini telah lama diramalkan oleh para ahli energi sejak puluhan tahun yang lalu. Dan untuk mengatasinya, dibutuhkan sumber energi alternatif baru sebagai pembangkit listrik guna mendukung kebutuhan energi listrik yang terus meningkat di masa yang akan datang. Adapun tujuan percobaan kami adalah yang pertama, mengetahui prinsip kerja generator pada turbin angin sebagai pembangkit energi listrik. Yang kedua, mempelajari konsep fisika yang telah disampaikan sebelumnya pada alat yang digunakan. Saya akan menjelaskan tentang teori dasar. Yang pertama adalah turbin angin. Turbin angin adalah sebuah alat yang digunakan untuk merubah energi angin menjadi energi putar menggunakan bilah-bilah sudu yang kemudian diteruskan ke generator sebagai penghasil listrik. Prinsip dasar kerja dari turbin angin adalah mengubah energi mekanis dari angin menjadi energi putar pada kincir. Lalu putaran kincir digunakan untuk memutar generator yang akhirnya akan menghasilkan listrik. Sebenarnya prosesnya tidak semudah itu karena terdapat berbagai macam subsistem yang dapat meningkatkan safety dan efisiensi dari turbin angin, yaitu yang pertama ada gearbox, kedua brake system, ketiga generator, keempat penyimpan energi, dan kelima rectifier inverter. Kemudian ada generator sinkron. Generator listrik memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik. Biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik, proses ini dikenal sebagai pembangkit listrik. Generator arus bolak-balik berfungsi mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik arus bolak-balik. Sering disebut juga sebagai alternator, generator AC atau alternating current, atau generator sinkron. Dikatakan generator sinkron karena jumlah putaran rotornya sama dengan jumlah putaran medan magnet pada stator. Kecepatan sinkron ini dihasilkan dari kecepatan putar rotor dengan kutub-kutub magnet yang berputar dengan kecepatan yang sama dengan medan putar pada stator. Generator sinkron sering kita jumpai pada pusat-pusat pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas yang relatif besar, misalnya pada PLTA, PLTU, PLTD, dan lain-lain. Prinsip kerja generator adalah memakai hukum Faraday, yaitu apabila sebuah penghantar digerakkan dalam sebuah medan magnet, maka kedua ujung penghantar tersebut akan timbul GGL induksi. Bila kedua ujungnya dihubungkan dengan beban, misalnya sebuah lampu, maka akan mengalir arus listrik dan timbul daya listrik. GGL induksi dapat ditimbulkan oleh perubahan garis gaya magnet yang dilingkupi oleh kumparan. Menurut Faraday, besar GGL induksi pada kedua ujung kumparan sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi kumparan. Artinya, makin cepat terjadinya perubahan flux magnetik, makin besar GGL induksi yang timbul. Adapun yang dimaksud flux magnetik adalah banyaknya garis gaya magnet menembus suatu bidang. Kemudian ada hukum Lenz. Hukum Lenz berbunyi, gaya gerak listrik atau GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Dasar dari hukum Lenz adalah hukum Faraday. Hukum Faraday memberitahukan kepada kita bahwa medan magnet yang berubah akan menginduksi arus dalam sebuah konduktor. Sedangkan hukum Lenz memberitahukan kepada kita tentang arah arus induksi yang menentang perubahan medan magnet awal yang menghasilkannya. Oleh karena itu, terdapat tanda negatif di rumus hukum Faraday tentang GGL induksi. Tanda negatif yang ada pada rumus Faraday ini menandakan arah gaya gerak listrik induksi, yaitu arah induksi yang dikemukakan oleh hukum Lenz. Perubahan medan magnet ini dapat disebabkan oleh perubahan kekuatan medan magnet dengan menggerakkan magnet ke arah atau menjauh dari koil atau memindahkan koil ke dalam atau keluar medan magnet. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa besarnya GGL yang diinduksi dalam rangkaian sebanding dengan laju perubahan flux. Di sini saya akan menjelaskan rancangan desain dari generator sinkron AC yang terdiri dari dua part generator, yaitu rotor dan stator. Rotor merupakan bagian dari motor generator listrik yang berputar pada sumbu rotor. Rotor terdiri atas dua bagian, yaitu inti kutub dan kumparan medan. Pada perancangan desain kali ini, yang digunakan adalah rotor kutub menonjol, yaitu rotor yang digunakan pada generator kecepatan rendah dan menengah. Stator merupakan bagian dari motor listrik yang berfungsi sebagai stasioner dari sistem rotor. Jadi penempalan stator biasanya mengelilingi rotor. Stator juga bisa berupa gulungan kawat tembaga yang berinteraksi dengan angker dan membentuk medan magnet untuk mengatur perputaran rotor.
Kemudian rotor dan starter disatukan untuk menghasilkan sebuah generator sinkron. Konstruksi dari generator sinkron dapat dilihat pada gambar berikut. Baik, saya Fahri Novaldi akan melanjutkan pembahasan. Yang pertama, kumparan medan pada rotator dihubungkan ke sumber arus arah yang akan menimbulkan flux listrik. Pergerakan mula atau prime mover yang terkoppel dengan rotor akan segera beroperasi sehingga rotor akan berputar pada kecepatan nominalnya. Perputaran rotor tersebut akan memutar medan magnet. Medan putaran dihasilkan akan diinduksikan ke stator sehingga kumparan pada stator akan menghasilkan flux listrik magnetik yang berubah-ubah. Perubahan flux ini akan menyebabkan gegel induksi. Aerogenerator terdiri dari baling-baling, turbin, gearbox, dan generator. Jika angin yang bertiup sangat rendah, maka gearbox bisa dieliminasi dengan cara mengkoppel gear shaft turbin langsung ke generator. Generator terdiri dari dua bagian. Bagian yang berputar adalah rotator, sedangkan bagian yang diam adalah stator. Rotator terdiri dari beberapa magnet, sedangkan stator terdiri dari beberapa kumparan kawat. Magnet yang berputar pada rotator akan menyebabkan perubahan medan listrik yang dipaksa. Perubahan medan listrik yang dipaksa ini akan menyebabkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan adalah arus listrik bolak-balik atau arus AC. Sehingga beda fasa antara ketiga kumparan ini ada sebesar 120 derajat. Frekuensi generator didapatkan dari persamaan F sama dengan P dikali N per 120. Untuk P adalah jumlah kutub dan N adalah kecepatan rotator dalam satuan RPM. Berikut ini adalah fungsi gegel induksi dalam keadaan transient atau bergantung pada waktu. Persamaannya adalah E sama dengan negatif N D fluxin omega T per dt. Jika dalam kalkulus dy per dx adalah turunan dari y, maka d fluxin omega T per dt dapat ditulis dengan omega flux cos omega T. Maka diperoleh persamaan negatif N omega flux cos omega T. Omega sama dengan 2pi kali F, dan F adalah frekuensi pada generator. Frekuensi pada generator didapatkan dari N dikali P per 120. Jika kedua persamaan ini disubstitusikan, maka akan diperoleh negatif N 2pi N kali P per 120 flux cos omega T. Sehingga persamaan akhirnya adalah E sama dengan negatif N 2pi N dikali P per 120 flux cos omega T. Untuk mendapatkan gegel induksi maksimum, maka cos omega T harus bernilai 1. Sehingga gegel induksi maksimum adalah N dikali 2pi N dikali P per 120 flux adalah persamaan yang ini. Jika ingin mendapatkan gegel induksi efektifnya, maka gegel cukup dengan membagi gegel induksi maksimum dengan akar 2. Keunikan dari alat ini adalah sifat keterbarukan. Hal ini berarti kualitas sumber daya angin tidak akan berkurang seperti halnya bahan bakar fosil. Oleh karena itu, angin dapat berkontribusi dalam data dan pembahasan yang telah diperoleh, kami mendapatkan kesimpulan bahwa cara kerja generator pada turbin angin sebagai pembangkit listrik adalah dengan
mengubah energi gerak menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik dari perputaran rotor pada kumparan di sekitar stator yang akan menghasilkan flux magnetik yang kemudian diolah menjadi listrik untuk masyarakat. Hukum Faraday dan hukum Lenz menjadi dasar dari prinsip kerja sebuah generator. Hukum ini berlaku pada saat generator beroperasi, yaitu ketika generator mengubah energi gerak ke listrik menggunakan teori induksi elektromagnetik.